Halo semua, di video kali ini kami akan membahas lebih dalam mengenai transformasi digital Bank BCA yaitu aplikasi My BCA. Nantinya, kamu akan bertemu Clara yang akan membahas topik dan overview analisis teoritis, Maggie yang akan membahas pendalaman analisis teori pada kasus, saya Priscilla yang akan membahas implikasi, kesimpulan, dan sebagai editor video kali ini, dan last but not least, Mahesa yang akan memberikan roadmap strategis dalam 1 tahun. Yuk kita belajar lebih banyak mengenai strategi dalam dunia korporat. Reputasi perusahaan merupakan salah satu aset tak berwujud yang esensial yang perlu dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Reputasi ini nantinya akan menciptakan yang namanya keunggulan kompetitif, dan keunggulan kompetitif ini akan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai strategi bisnis mereka. Tidak hanya reputasi saja, sebuah organisasi atau perusahaan tentu memiliki yang namanya pemimpin dengan strategi kepemimpinan yang kuat dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Di BCA sendiri ada beberapa bentuk strategi kepemimpinan yang sudah diterapkan, diantaranya berfokus pada manajemen sumber daya manusia, kemudian pengadopsian teknologi digital yang kuat, dan kepemimpinan yang visioner. Melalui strategi kepemimpinan ini, BCA berhasil memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya perusahaan terbaik Indonesia dalam menciptakan pemimpin di tahun 2023, kemudian menjadi bank terbaik dunia di Indonesia pada tahun 2025, hingga Go Up Global Customer Engagement dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pemilihan topik reputasi perusahaan dan strategi kepemimpinan ini didasarkan oleh konsistensi BCA dalam menempati posisi teratas di berbagai survei reputasi dan kepercayaan publik. Reputasi dan strategi kepemimpinan ini menunjukkan keberhasilan BCA dalam mengelola risiko digital, menjaga kualitas pelayanan, serta membangun komunikasi yang efektif dan efisien dengan nasabah di era digital. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan besar menciptakan inovasi dengan menggunakan pendekatan teoritis customer experience dan strategic leadership. Dalam konteks ini, BCA melihat peluang transformasi digital melalui pengembangan aplikasi My BCA sebagai respon terhadap perubahan preferensi nasabah yang menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan konsep customer experience menurut Kotler dan Keller, di mana nilai tidak hanya berasal dari produk, tapi juga dari pengalaman, dari layanan, distribusi, dan komunikasi yang dirasakan oleh pelanggan. Melalui My BCA, BCA menciptakan pengalaman menyeluruh yang membentuk persepsi nilai dan kualitas layanan, sehingga mendorong loyalitas dan rekomendasi dari nasabah. Namun, keberhasilan inovasi ini tidak dapat dilepaskan dari peran strategic leadership. Berdasarkan kerangka strategic leadership yang dikemukakan oleh Salmini dan kawan-kawan, pemimpin strategis berperan dalam membuat keputusan strategis, mengelola sumber daya manusia, serta memotivasi dan memengaruhi anggota organisasi untuk mendukung arah strategis perusahaan. Dalam kasus BCA ini, peran tersebut terlihat dari bagaimana pemimpin memposisikan employee relations sebagai bagian dari strategi organisasi. Melalui pembinaan komunikasi, pendampingan, simulasi, dan umpan balik berkelanjutan, pemimpin mengelola kesiapan karyawan dalam mendukung layanan digital My BCA. Hal ini sesuai dengan fungsi conducting human resource management activities dan motivating and influencing, di mana pemimpin strategis membangun budaya kerja, meningkatkan kompetensi, serta menyelaraskan perilaku karyawan dengan tujuan inovasi perusahaan. Selain itu, peran kepemimpinan strategis BCA juga berkontribusi terhadap pembentukan reputasi organisasi. Berdasarkan teori reputasi dibangun melalui pengalaman, interaksi, dan informasi yang diterima oleh pemangku kepentingan. Kualitas pelayanan My BCA yang didukung oleh karyawan yang siap dan kompeten memperkuat persepsi positif nasabah terhadap BCA, meningkatkan kepercayaan, serta memperkuat citra perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, inovasi digital My BCA tidak hanya menciptakan efisiensi layanan, tetapi juga berfungsi sebagai aset reputasi yang strategis. Meskipun demikian, proses transformasi ini menghadapi hambatan internal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustin pada tahun 2025, hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan kesiapan mental karyawan dalam menghadapi perubahan layanan digital, tantangan komunikasi dalam menjelaskan penggunaan My BCA kepada nasabah dengan tingkat literasi yang berbeda, serta tekanan emosional yang
akibat interaksi dengan karakter nasabah yang beragam. Hambatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya bersifat teknologis, tapi juga bersifat organisasional dan manusiawi. Oleh karena itu, peran strategic leadership menjadi krusial dalam mengelola perubahan, menjaga konsistensi pembinaan internal, serta memastikan inovasi MyBCA berjalan secara berkelanjutan. Sehingga sebagai implikasi, inovasi digital BCA yang stabil dapat meningkatkan citra BCA sebagai bank yang unggul karena minimnya gangguan selama nasabah bertransaksi online. BCA juga memiliki inovasi digital yang berbasis pada nasabah yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Selain itu, keamanan dan perlindungan data nasabah BCA dapat memperkuat kepercayaan pelanggan dengan persepsi bahwa BCA merupakan perusahaan yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ketiga aspek inovasi digital ini dapat mendorong adanya rekomendasi positif dari nasabah yang tentu dapat menciptakan persepsi publik yang baik dan memperkuat reputasi perusahaan BCA. Rencana strategis transformasi digital dalam 1 tahun, saya akan menjelaskan berdasarkan 4 kuartal. Kuartal pertama, fondasi dan perencanaan. Pada kuartal pertama, bank fokus memahami kebutuhan dan perilaku nasabah melalui data transaksi digital. Selanjutnya, dilakukan evaluasi kesiapan infrastruktur, IT, keamanan informasi, dan kepatuhan regulasi. Dari hasil tersebut, bank menetapkan prioritas inovasi digital berdampak tinggi serta memperkuat koordinasi lintas unit agar transformasi berjalan selaras. Kuartal kedua, ini fokus pada pengembangan uji coba. Bank mulai mengembangkan dan menyempurnakan fitur digital dengan menetapkan prinsip user experience. Fitur diuji melalui pilot project pada segmen atau wilayah tertentu, disertai pengujian sistem dan keamanan data. Feedback pengguna dikumpulkan sebagai dasar dalam perbaikan. Kuartal ketiga, implementasi dan edukasi difokuskan pada peluncuran fitur secara bertahap. Bank melakukan edukasi nasabah dan pelatihan internal karyawan untuk mendorong adopsi. Selama proses ini dilakukan pula monitoring kinerja sistem dan respon cepat terhadap kendala-kendala yang ada. Kuartal keempat, evaluasi dan penyempurnaan. Bank mengukur kepuasan nasabah dan dampak terhadap reputasi. Hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan fitur serta perumusan inovasi lanjutan di periode berikutnya. Sebagai penutup singkat dari 4 kuartal ini, transformasi digital dijalankan secara bertahap, terukur, dan berorientasi pada nasabah, sehingga mendukung keberlanjutan dan daya saing antar bank. Sehingga sebagai kesimpulan dari analisis organizational reputation dan strategic leadership, dapat disimpulkan bahwa keberhasilannya BCA itu dalam membangun reputasi perusahaan tidak hanya ditentukan oleh inovasi digital seperti aplikasi MyBCA, tetapi juga oleh kepemimpinan yang strategis yang mampu mengelola SDM, komunikasi, dan perubahan organisasi secara konsisten. Dan secara keseluruhan, integrasi antara inovasi berbasis nasabah, kepemimpinan strategis, dan pengelolaan hambatan internal ini menjadi kunci bagi BCA dalam menjaga reputasi positif dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di era digital ini. Demikian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.